Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Ibu Rizky Ahirina, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Rizky Febuana. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM saya 6670250188. Jadi di video kali ini saya akan mengambil dua tema. Untuk tema yang pertama itu kenapa saya harus belajar PKN, dan juga tema yang kedua, hak saya dan kewajiban saya, atau bisa diperjelas lagi kayak hak dan kewajiban saya sebagai warga negara itu harus kayak gimana. Nah, jadi langsung saja. Oke, jadi di sini saya akan membahas tema yang pertama dulu, yaitu kenapa sih saya harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi menurut saya itu pendidikan kewarganegaraan merupakan kayak suatu mata pelajaran yang dimana hal ini nih membahas tentang hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, dan juga membahas tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila, dan serta juga membahas tentang kayak bagaimana sih sikap kita di kehidupan yang berbangsa dan bernegara ini. Nah, lalu PKN juga memiliki peran yang penting nih supaya bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami sama aturan-aturannya, dan juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara ini harus kayak gimana gitu. Nah, lalu dengan kita belajar pendidikan kewarganegaraan, kita nih bisa jadi lebih sadar gitu kalau kita nih hidup di lingkungan yang bermasyarakat itu perlu yang namanya aturan, toleransi, bahkan yang paling penting itu sikap saling menghargai terhadap orang lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan dengan realitas yang ada di sekitar saya. Nah, jadi kalau buat di kampus ini nilai-nilai pendidikan kewarganegaraannya ini bisa dilihat dari cara contohnya si mahasiswanya ini bisa menghargai perbedaan pendapat si mahasiswa lain ketika dia sedang berdiskusi. Nah, lalu yang kedua nih kayak ikut berorganisasi dengan penuh tanggung jawab, dan yang ketiga ini paling penting bisa menaati peraturan-peraturan yang ada di kampus. Nah, jadi kalau buat yang di masyarakatnya nih contohnya kayak mengikuti kerja bakti dan bisa menghormati tetangga yang berbeda agama atau berbeda suku. Oke, selanjutnya di sini ada mini observasi atau wawancara. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan wawancara terhadap salah satu teman rumah saya yang kebetulan dia di kampusnya juga mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, jadi di situ saya sempat ngobrol santai kepada dia. Nah, dia ini mengatakan kalau PKN ini sangat penting karena bisa mengajarkan dia untuk menjadi warga negara yang baik, dan dia juga mengatakan kalau tanpa mempelajari pendidikan kewarganegaraan, banyak masyarakat yang mungkin ini nggak paham sama aturan-aturan yang ada gitu. Nah, jadi peran PKN ini juga dia menyebutkan kalau peran PKN ini bisa membantu masyarakat untuk bisa menghargai perbedaan terutama di lingkungan sekitar. Oke, jadi untuk bagian yang terakhir di sini ada analisis. Nah, jadi bisa saya analisiskan kalau masyarakat ini tidak bisa memahami pendidikan kewarganegaraan terutama dalam generasi muda, maka yang terjadi ini bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Contohnya bisa meningkatnya adanya sikap individualisme, lalu adanya menimbulkan rendahnya kesadaran hukum. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan konflik karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Nah, oleh karena itu pemahaman pendidikan kewarganegaraan ini penting supaya generasi muda ini bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan yang terakhir bisa mampu menjaga persatuan bangsa. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu kewarganegaraan Indonesia yang bertema hak saya dan kewajiban saya. Oke, jadi bisa saya jelaskan kalau hak itu merupakan sesuatu hal yang kita dapatkan sebagai warga negara gitu. Contohnya bisa kayak hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak kebebasan berpendapat. Nah, sedangkan kalau kewajiban itu bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang pasti kita lakukan. Contohnya kayak menaati aturan, menaati hukum, menghormati orang lain, bahkan sampai ikut menjaga ketertiban-ketertiban yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan kalau hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Jadi nggak bisa gitu kalau cuma semisal kita
menuntut hak, tetapi kita sendiri nih tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada gitu. Nah, di sini untuk bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang contoh nyatanya. Dan yang paling penting juga saya bakalan berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai warga negara. Nah, jadi kalau untuk contoh nyata saya di kampus ini seperti bisa menaati aturan-aturan yang ada di kampus, dan saya juga bisa menghargai perbedaan pendapat mahasiswa lain ketika saya sedang berdiskusi, dan saya juga bisa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kampus, dan yang paling penting saya juga tidak mengganggu ketertiban-ketertiban yang sudah diperbuat oleh kampus. Dan yang paling penting saya juga masih perlu evaluasi gitu untuk meningkatkan kesadaran saya, contohnya kayak masih perlu disiplin lagi dalam hal waktu, dan yang paling penting saya juga masih perlu evaluasi tentang seharusnya nih saya bisa lebih aktif gitu untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini ada hasil survei, dan saya sudah melakukan hasil survei kepada 3 orang yang sudah membantu saya untuk membuat tugas. Nah, jadi untuk orang yang pertama dia namanya Bang Gali dan dia merupakan seorang Gojek, dan untuk yang kedua dia namanya Pak Mukhtar, dia seorang satpam, dan yang ketiga dia namanya Bang Kamil dan dia merupakan tetangga. Jadi untuk orang yang pertama saya sempat menanyakan kepada Bang Gali, abang ini lebih suka menuntut hak atau menjalankan kewajiban. Nah, jadi dia ini sempat mengatakan kalau dia ini masih sering untuk menuntut haknya gitu. Kayak contohnya dia ini masih sering pengen dilayani dengan baik, tetapi dia ini kadang masih lupa gitu kalau dia ini nggak ngejalanin kewajiban-kewajiban yang ada, dan juga dia juga nggak menjalankan kewajiban kayak menertibkan aturan, ketertiban aturan gitu. Nah, jadi untuk orang yang kedua, nah saya sempat nanya juga ke Pak Mukhtar, saya menanyakan hal yang sama, lebih suka menuntut hak atau menjalankan kewajiban. Nah, Pak Mukhtar sendiri mengatakan kalau kewajiban ini harus diutamain. Jadi kalau kita misal udah melakukan kewajiban, udah melakukan setiap hari nih dengan rasa tanggung jawab, jadi hak ini bakal ngikutin gitu. Dia ngasih ngasih contoh gitu kayak kalau misal kamu nih kayak udah menaati aturan, kamu nih bakal bakal aman gitu, rasanya bakal aman dan nyaman gitu. Dan kalau misal kamu bakalan belajar yang rajin, maka kamu bakalan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk yang ketiga saya sempat tanya juga kepada Bang Kamil dengan pertanyaan yang sama, Bang ini lebih suka menuntut hak atau menjalankan kewajibannya. Nah, Bang Kamil ini menjawab kalau dia ini masih sering untuk menuntut haknya dibandingkan menjalankan kewajibannya. Dia juga katanya lebih sering melanggar ketertiban aturannya gitu. Nah, dia juga mengatakan kalau masyarakat juga masih banyak yang menuntut haknya dibanding menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada gitu. Nah, jadi dari hasil survei tiga tersebut, Bang Gali, Pak Mukhtar, Bang Kamil ini bisa dikatakan kalau kesadaran tentang dan hak dan kewajiban ini nih masih berbeda-beda pendapat gitu di setiap orangnya. Nah, untuk bagian yang terakhir di sini ada analisis hasil survei. Jadi berdasarkan hasil survei bisa saya simpulkan bahwa masih banyak orang yang belum memahami antara hak dan kewajiban, dan masih banyak orang juga yang lebih fokus untuk menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya sendiri sebagai masyarakat tuh kayak gimana. Nah, dari hal itu juga bisa menimbulkan adanya ketidaktertiban sosial, bisa menyebabkan konflik, dan bisa menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab dia sebagai masyarakatnya kayak gimana. Nah, jadi kembali lagi nih, kalau misal kita mempelajari dan memahami pendidikan kewarganegaraan, yang ada banyak masyarakatnya lebih memahami kalau hak dan kewajiban ini sebenarnya bisa berjalan secara seimbang gitu, supaya bisa menumbuhkan kehidupan yang aman, yang nyaman, dan bahkan kehidupan yang harmonis. Nah, oke, untuk menutup bisa dikatakan kalau kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini penting ya, supaya bisa memahami kita untuk
bisa lebih tahu, peran kita sebagai warga negara tuh kayak gimana, terutama dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi nggak bisa nih seolah-olah kita cuma menuntut hak aja, tetapi kita sendiri nggak menjalani kewajibannya. Nah, karena keduanya itu sama-sama penting dan keduanya ini harus berjalan dengan seimbang supaya bisa menumbuhkan kehidupan yang aman, yang nyaman, dan kehidupan yang harmonis. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan tadi. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.